Debat kandidat calon presiden yang kita harapkan ini lebih seru, lebih ramai, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Ketiga-tiganya ini melakukan debat seperti orang musyawarah, seperti orang diskusi, bukan seperti orang debat. Tetapi mungkin ini adalah salah satu strategi dari ketiga pasangan calon presiden agar di masa-masa menjelang pencoblosan semuanya ini berjalan lebih damai, lebih nyaman dan aman tentunya. Termasuk juga dengan strategi calon presiden agar tidak blunder ketika menyampaikan kalimat-kalimat yang agak keras pada waktu debat. Dan itu tidak menjadi masalah, tetapi publik sebenarnya kurang puas dengan debat seperti itu, karena namanya debat itu bagaimana mengadu ide gagasan, saling menyanggah untuk menggali kemampuan seorang calon presiden. Tapi itu tidak masalah karena ini sudah berlalu, dan kita akan melihat teman seberapa masyarakat itu mengidolakan calon presidennya. Bagaimana dengan polling-polling yang selama ini menunjukkan Prabowo di tingkat nomor 1. Nah, kalau kita lihat polling per hari ini teman ya, yang dilakukan oleh Kompas TV, ini menunjukkan teman ya, ada satu pertanyaan polling, debat sudah selesai, jadi siapa capres-cawapres pilihan kalian? Ternyata Anies Baswedan itu mendapatkan angka yang cukup tinggi teman ya, 47%. Kemudian Prabowo Gibran 34%, Ganjar Mahfud 20%. Semuanya total suara yang ikut polling adalah 68.000 suara. 68.000 suara. Padahal kalau kita lihat hasil survei teman-teman, itu sekitar 1.200-an orang yang disurvei. Dan ini 68.000 suara. Ternyata banyak publik masyarakat yang memilih Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Ini malah mendapatkan persentase 47%. Kemudian Prabowo, setelah itu Ganjar Pranowo. Jadi ini menunjukkan data real per hari ini. Artinya apa? Setelah debat capres, masyarakat ini punya pilihan siapakah calon presiden yang akan dipilihnya di Pilpres 2024 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas pasca debat calon presiden tadi malam, di mana debat berjalan lancar, aman, dan terkendali. Tidak ada kalimat-kalimat yang keras seperti yang terjadi di debat pertama kedua. Bahkan Pak Prabowo mengatakan sorry nih ye, sorry ye. Nah itu tidak terjadi tadi malam. Dan ini menjadi warga masyarakat yang menonton itu kurang puas dengan debat seperti itu. Seperti musyawarah saja. Ini debat bukan musyawarah, tetapi yang terjadi seperti musyawarah. Apalagi Pak Prabowo menyampaikan tadi malam itu banyak kalimat sepakat, setuju yang disampaikan Anies maupun disampaikan Pak Ganjar Pranowo. Nah ini mah bukan debat. Namanya debat mestinya disanggah. Apa yang disampaikan Anies atau yang disampaikan oleh Ganjar disanggah Pak Prabowo. Tetapi Pak Prabowo malah sepakat, setuju. Dan inilah yang menyebabkan sentimen negatif kepada Pak Prabowo Subianto. Karena ini arena debat. Nah teman-teman, ada hal yang juga cukup menarik mengenai debat tadi malam, di mana ketika Pak Anies menyampaikan pertanyaannya, kemudian Pak Prabowo tidak menjawab pertanyaan dari Pak Anies ini tidak mengcounter balik dengan kalimat-kalimat yang merendahkan Pak Prabowo Subianto. Tidak ada gerakan tubuh atau gimmick yang merendahkan Pak Prabowo. Pak Anies menghormati Pak Prabowo Subianto. Kemudian Pak Anies minta dielaborasi, artinya dikembangkan jawaban yang dilakukan Pak Anies atas pertanyaan yang disampaikan kepada Pak Prabowo Subianto. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya kita tonton video yang satu ini. Perbedaan Anies tetap menghormati Prabowo yang tidak bisa menjawab pertanyaan. Dibandingkan Gibran saat debat dengan Prof. Mahfud malah cari jawaban. Pertanyaannya Pak, bisakah Bapak jelaskan apa yang kurang dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan sekarang dan bagaimana mengubahnya? Terima kasih Pak. Baik, benar sekali ya, kita benar-benar
melihat bahwa peranan perempuan sangat penting dalam kehidupan suatu bangsa, dan karena itu fokus saya adalah tadi ya, membantu gizi makan untuk kaum ibu-ibu yang hamil. Kedua, fokus kepada pendidikan. Saya ingin membangun sekolah-sekolah unggul terpadu di tiap kabupaten, di mana kaum perempuan harus diberi suatu kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki, dan ini sudah saya rintis di Universitas Pertahanan, di program-program S1 yang kita buka di 10 prodi di bidang Science, Teknologi, Engineering, Mathematics. Ternyata proporsi perempuan sangat besar. Juga di Politeknik Vokasi di Atambua yang kita buka, justru perempuan lebih besar dari laki-laki di mahasiswa dan mahasiswinya. Ya, terima kasih Pak Prabowo. Tapi mohon maaf, nampaknya Bapak belum menjawab pertanyaan kami. Karena pertanyaan adalah tentang perlindungan perempuan, yang permasalahan apa dan bagaimana mengubahnya. Mohon nanti sesudah ini mungkin bisa dielaborasi soal perlindungannya. Kami melihat ada 3 hal ketika bicara itu. 1, perlindungan. Karena kita menyaksikan jumlah kekerasan pada perempuan luar biasa banyak, tinggi. Catatannya ada 3,2 juta kasus selama 8 tahun terakhir ini. Itu yang tercatat, itu yang terlaporkan. Dan perempuan ini harus dimuliakan, harus dilindungi, dan kekerasan pada perempuan tidak boleh disepelekan, tidak boleh dianggap sebagai isu kecil. Dari mulai catcalling sampai kekerasan fisik, itu semua harus ditindak tegas, dan kami akan tindak tegas. Kemudian yang kedua, kesetaraan. Yang sekarang bekerja dibangunkan daycare, sehingga bagi ibu yang mempunyai anak bisa ada tempatnya. Yang ketiga, kesejahteraan. Perempuan harus punya upah yang setara dengan laki-laki. Itu kira-kira Pak. Terima kasih. Nah itu sahabat Enjoy Channel, pertanyaan yang diajukan dari Pak Anies Baswedan ke Pak Prabowo Subianto mengenai perlindungan terhadap perempuan. Dan Pak Anies mengatakan bahwa apa yang disampaikan Pak Prabowo tidak menjawab pertanyaan dari Pak Anies. Kemudian Pak Anies menjelaskan mengenai perlindungan perempuan. Dan Pak Anies tidak menggunakan gestur tubuh seperti yang pernah dilakukan oleh Gibran dengan begini-begini teman ya, mencari jawaban Pak Mahfud yang tidak bisa menjawab. Itu bisa merendahkan teman, merendahkan Pak Mahfud, apalagi menyebut Pak Mahfud kan sudah profesor. Nah, kalimat-kalimat seperti itu adalah kalimat yang merendahkan lawan bicara. Tetapi tidak dengan Pak Anies Baswedan. Walaupun Pak Prabowo tidak bisa menjawab, Pak Anies menjelaskan pertanyaan, kemudian menjawab pertanyaan sendiri ketika Pak Prabowo tidak bisa menjawab, dan tidak merendahkan Pak Prabowo Subianto. Inilah sikap kenegarawanan dari Pak Anies Baswedan. Jadi Pak Anies ini sopan, hormat kepada Pak Prabowo Subianto dan tidak merendahkan Pak Prabowo, walaupun Pak Prabowo tidak menjawab pertanyaan yang disampaikan Pak Anies. Menjawab pertanyaan tetapi tidak mengena pada sasaran, karena yang ditanyakan Pak Anies adalah mengenai perlindungan perempuan. Dan kali ini teman, kita juga akan membaca mengenai sentimen negatif kepada Pak Prabowo Subianto selama debat kandidat calon presiden. Kenapa begitu? Karena Pak Prabowo sering mengatakan sepakat dengan argumentasi yang disampaikan oleh Anies maupun dari Ganjar Pranowo. Namanya debat, kalau sepakat-sepakat seperti itu kan namanya musyawarah temannya, bukan debat. Inilah yang akhirnya memberikan sentimen negatif kepada Pak Prabowo Subianto. Coba kita lihat berita yang satu ini. Kita ambil berita teman dari CNN Nasional. Don Emprit mengatakan sentimen negatif netizen ke Prabowo saat debat Capres. Lembaga analisis media sosial Don Emprit membeberkan data hasil analisa netizen di media sosial selama debat terakhir Capres yang digelar pada Minggu 4 Februari 2024. Salah satunya terkait sentimen netizen kebanyakan negatif untuk calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Drone Emprit mengumpulkan data analisa mulai pukul 19.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB. Saat debat Capres digelar, Ismail Fahmi, pendiri lembaga ini menjelaskan, nama calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan
paling banyak dibicarakan di media sosial, yakni 128.813 percakapan yang mewakili 45% dari volume data. Sementara itu Prabowo Subianto ada di 82.761 percakapan, 29%, dan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sebanyak 76.633 percakapan atau 27%. Lalu Ismail membuka data terkait analisis sentimen netizen di media sosial terhadap masing-masing capres. Anies mendapatkan sentimen positif sebesar 86%, negatif 6%, dan netral 8%. Mirip Anies, sentimen pada Ganjar juga sebagian besar positif, yakni 72%, sedangkan negatif 14% dan netral 14%. Di lain sisi, Prabowo mendapatkan sentimen negatif 48%, sentimen positif 43%, dan netral 9%. Mirip debat capres sebelumnya, Anies dan Ganjar proporsi sentimen positif paling besar, Prabowo negatif paling besar, kata Ismail dalam wawancara langsung oleh CNN pada Minggu 4 Februari 2024. Ismail menjelaskan ada beberapa hal yang bikin sentimen negatif untuk Prabowo, diantaranya selalu sepakat dengan Anies, kritik otak lamban, serta makan gratis. Selalu sepakat, makanya tadi seperti kerja kelompok, dikritik otak lamban, kemudian terkait menyebutkan makan gratis dan susu gratis, kata Ismail. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait sentimen negatif terbesar ke Prabowo Subianto. Sentimen positif terbesar ada ke Anies dan yang berikutnya Ganjar Pranowo. Jadi sentimen positifnya Anies di nomor 1, kemudian nomor 2-nya itu Ganjar Pranowo, yang ketiga adalah Pak Prabowo Subianto. Kenapa begitu? Karena selalu sepakat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Anies maupun oleh pihak Ganjar. Banyak kata sepakat. Yang kedua, makan siang gratis, susu gratis. Jadi uang negara nanti kalau Pak Prabowo jadi presiden akan digunakan makan gratis teman, dan beli susu gratis. Pokoknya makan teman. Uang APBN dipakai untuk makan gratis. Alasannya ya meningkatkan gizi anak teman ya. Kemudian yang berikutnya otak lamban yang disampaikan oleh Pak Ganjar, lebih penting mana antara makan gratis maupun internet gratis. Kalau yang internet gratis katanya otak lamban. Ini juga disorot oleh publik teman ya. Sehingga sentimen negatif ini menuju kepada Pak Prabowo Subianto. Jadi saya melihat Pak Prabowo ini harus harusnya tidak menggunakan kalimat-kalimat yang merendahkan orang lain, seperti otak lamban, kemudian ada kalimat etik dasmu. Nah itu kan merendahkan teman, kalimat-kalimat yang mestinya tidak keluar dari seorang calon presiden, karena itu bertentangan dengan etika teman. Jadi kembali lagi ke etika, seperti yang dilakukan Pak Anies Baswedan debat dengan Pak Prabowo Subianto. Ketika Pak Prabowo tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Anies, maka Pak Anies dengan etikanya ini tidak merendahkan Pak Prabowo. Malah Pak Anies ingin supaya Pak Prabowo mengelaborasi teman terkait ulasan yang disampaikan Pak Anies Baswedan. Ini adalah etika. Dan bukan hanya etika yang sebenarnya kita concernkan, kita fokuskan, yaitu masalah substansi. Jadi etika oke, tetapi substansinya, isinya juga harus oke teman ya. Misalkan Gibran ketemu dengan orang yang lebih tua, salaman dengan menunduk mencium tangan, itu etika. Tetapi lebih dari itu yang penting adalah isinya juga, isinya, substansinya itu juga lebih penting teman ya. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini. Bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.